Hai, selamat datang kembali di channel Berani Bincang Asuransi bersama saya, Yani. Kita masih berada di Rumah Asuransi Indonesia. Bagi teman-teman yang mau bertanya mengenai asuransi, silahkan bisa bergabung di Rumah Asuransi Indonesia. Nah, kembali hari ini kita kedatangan tamu. Udah pernah datang sebelumnya, dan sekarang saya manggil lagi beliau. Kenapa? Karena pingin mengorek lebih banyak dari ahlinya gitu ya, ahlinya asuransi syariah yang sudah mengenyam baik pendidikan maupun pengalaman di asuransi syariah. Beliau kembali lagi, Bapak Erwin Nukman. Terima kasih Pak Erwin kembali. Sama-sama Ibu, terima kasih di juga. channel Berani. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik Bu. Baik, Ibu. oke. Mudah-mudahan sehat terus ya Pak, meskipun kondisinya sekarang masih pandemi. Oke, kita masih bicara mengenai asuransi syariah ya Pak, tapi saya lebih pingin memahami lebih jauh, dan mungkin teman-teman yang berada di lapangan praktisi asuransi pingin tahu sebenarnya bagaimana sih asuransi syariah itu bekerja dan apa yang membedakannya dengan asuransi konvensional, gitu Pak Erwin. Waduh, ini kayaknya kalau saya ngajar di UI itu butuh 14 pertemuan Ibu. Waduh, satu semester dong. Satu ya? semester ya, satu semester itu. Tapi dan ini hanya dalam waktu 30 menit. Baik, mudah-mudahan bisa digambarkan dengan baik. Iya. Tetapi barangkali kalau untuk mendapatkan materi atau pembelajaran yang lebih baik, tentu kita juga sama-sama bisa sama-sama cari baik di di internet maupun di buku-buku yang ada. Tetapi kalau boleh digambarkan secara singkat, yang menjadi dasar operasional dari asuransi syariah, itu konsepnya tadi di pertemuan sebelumnya juga atau di yang lalu kita sudah bicara bahwa itu adalah konsepnya tolong menolong. Sebenarnya adalah yang ada di asuransi syariah itu sesama peserta, sesama pemegang polis itu adalah saling membantu satu sama lain. Jadi kalau misalnya ada di antara kumpulan peserta, katakanlah di sini ada berapa ribu orang yang ada di sini Bu, di studio ini ada berapa ribu orang. Ada di sana Pak, banyak banget. 1.000 orang lebih ini. Nah, ketika kita bersepakat di antara 1.000 orang itu, kita tanda petik kita patungan sebenarnya untuk membantu apabila ada 1, 2 atau beberapa orang yang mengalami musibah. Kalau secara statistik kembali Bu, secara teori. Sebentar Pak, saya potong dulu karena kan katanya sih di asuransi konven juga sebenarnya secara tersurat juga melakukan hal yang sama. Nah, kalau di syariah itu benar-benar diperjanjikan seperti itu Pak? Betul Ibu. Nah, kalau di konvensional kan tidak ada perjanjian bahwa sesama pemegang polis itu berhubungan satu sama lain sebenarnya. Jadi kalau memang kita sering ada katakanlah statement bahwa di asuransi tanda petik konvensional itu juga itu gotong royong bagian dari tolong menolong, tapi tidak tersurat tuh, tidak tersurat. Dia cuma tersirat ya. Hanya tersirat atau hanya menjadikan katakanlah apa ya yang di statement yang dinyatakan oleh perusahaan atau beberapa beberapa wakil dari perusahaan lah menyatakan seperti itu. Tetapi kalau kita kembali secara undang-undang maupun secara legal itu ada penjelasannya dengan jelas bahwa kalau kita menggunakan dasar ini walaupun agak berat ya bicara undang-undang itu, tapi kalau kita kembali ke Undang-Undang 40 2014 kan itu jelas asuransi konvensional adalah perjanjian antara satu pihak dengan pihak lain, sementara kalau di asuransi syariah adalah perjanjian antara sesama peserta tadi. Iya, jadi itu yang pertama harus diutamakan Ibu, nomor satu. Jangan sampai terjadi ini jadi ketakutan nih. Asuransi syariah nanti gagal bayar. Secara teori sebenarnya tidak mungkin gagal bayar. Karena yang menanggung itu adalah sesama peserta. Ini kita bicara secara teori dalam keadaan yang umum, itu sebenarnya tidak mungkin terjadi gagal bayar di asuransi syariah. Karena perjanjian itu dibikin sesama peserta. Ya ibaratnya kalau ya arisan, kalau misalnya ada kok gagal bayar berarti ada nggak beres di antara ininya kan. Kalau
di konvensional kan peserta itu disebut dengan tertanggung ya. Iya, Bu. Perusahaannya kita sebut dengan penanggung. Nah, di syariah berarti kalau dia perjanjiannya antara sesama peserta, berarti peserta itu dia tertanggung sekaligus penanggung juga dong berarti. Iya, Bu. Kalau kita istilahkan sama Iya, dengan iya. konvensional, berarti Kalau kita pakai istilah yang sama ya, Pak. betul, ya? Ibu. Jadi sebenarnya Indonesia kalau mundur lagi, pengelolaan yang ada di asuransi syariah itu sebenarnya sudah mundur mungkin dari 100 berapa tahun ya? 108 atau 110 tahun yang lalu, Bu. Saya kurang hafal, tapi contohlah asuransi jiwa bersama itu konsepnya sebenarnya kan syariah, Bu. Nah, itu. Karena kepemilikannya juga di situ Betul. sebenarnya. Pemegang polis itu pemilik ya. Betul. Atau katakanlah jaminan sosial yang ada, Iya. yang kita wajib, semua orang Indonesia wajib punya. Iya. Itu sebenarnya konsepnya sudah syariah, Bu. Konsepnya yaitu karena iuran. Iya. Kalau Ibu baca semua bukan premi, saya sebut Ibu ya BPJS. Itu Iya, bukan premi, iya, tapi iya. iuran Iya, BPJS. betul. Karena bentuknya apa? Karena itulah tolong menolong di situ Iya, sesungguhnya. iya. Lalu Oh, BPJS badannya Nah. itu sebagai apa? Sebagai pengelola. Iya. Mereka hanya mengambil fee sekian persen dari total kelolaan Dari dana. total yang dikelola. Nah, masalahnya kembali aja, Bu, simpelnya. Iya, iya. Ketika kita sebagai umat muslim, Iya. ketika kita makan ayam, mungkin nggak ada bedanya antara ayam yang dipotong pakai bismillah dengan nggak pakai bismillah. Nggak kerasa. Rasanya nggak kerasa. Nggak kerasa. Cuma akadnya beda, Bu. Nah, ini mungkin barangkali ini mudah-mudahan penonton atau pemirsanya udah cukup umur. Analoginya gitu ya. Iya, nggak, maksudnya gini, ini ada satu analogi lagi yang mungkin Iya. lebih ekstrim. Iya, iya, Pak. Antara katakanlah akad nikah dengan yang komersil, Bu. Oke. Nah, yang satu akad Oke. nikah itu akad tabaru, Iya. yang satu akadnya adalah komersil, yang satu jual beli, yang satu adalah oke. yang satu sudah ikhlas. Oke, ngerti Nah, nggak teman-teman? ini kalau yang Ngerti umur, nggak, teman-teman? tapi artinya gini, yang satu menjadi keberkahan, Iya. yang satu justru menjadi dosa, bahkan Iya, menjadi bisa malapetaka. malapetaka. Jadi seperti itu. Jadi kelihatannya simple. Atau tadi kalau misalnya lebih simpelnya tadi, makanlah kita makan ayam, yang mungkin yang satu ayamnya dipotong pakai bismillah, Iya. yang satu enggak, mungkin ada yang dicekek lehernya atau mungkin dimatikan dengan cara lain. Itu kan sebenarnya mungkin secara kasat mata, secara kelihatan pandangan umum, pandangan awam, mungkin juga sama asuransi syariah, asuransi konvensional. Sama-sama aja kok. Kalau ada klaim nanti dibayar juga. Bayar juga. Tetapi yang mendasarnya itu tadi, yang satu pakai akad, yang satu satunya enggak. enggak. Seperti itu sih, Bu. Oke, Itu kan yang membedakan ini semuanya Iya. hanya kembali di ini sih. Itu Di- yang kalau teman-teman tahu, kalau yang praktisi ya, teman-teman yang di praktisi itu yang kita sebut dengan akad tabaru itu ya, Pak. Betul, Ibu, betul, Iya. Ibu. Jadi akad di antara sesama peserta Betul. yang sama-sama menyatakan bahwa ini bukan premi tapi iuran, di mana Betul, iuran iya. ini tujuannya adalah saya hibahkan Betul, Ibu. untuk menolong sesama peserta. Berarti yang nggak masuk asuransi nggak termasuk di dalamnya ya. Nah, ini saat ini kan gini, Bu. Apalagi di masa pandemi, masa Iya. kita penuh keprihatinan Iya, seperti iya. ini sebenarnya secara umum barangkali orang-orang itu lebih tanda petik ya, Iya. egonya itu naik. Kalau di teori Maslow itu berarti naik ke hierarki yang lebih tinggi, Iya, yaitu iya. adalah self actualization, Iya. yaitu dengan memberi. Betul. Kan banyak kita lihat ketika di awal-awal tahun lalu, di bulan Maret, April dan seterusnya itu sepanjang jalan sepanjang itu banyak orang berbagi Iya. apa Tiba-tiba namanya. semua orang jadi dermawan Betul. gitu ya. Nah, itu kan ternyata. konsepnya sebenarnya sama, Bu. Dengan Iya. asuransi syariah ini sebenarnya adalah dia itu ingin menolong orang lain dulu. Itu nomor satu. Iya. Begitu value ini masuk, Mhm. saya melihat dan mungkin meyakini orang mungkin nggak pikir-pikir lagi. Iya. Oh, yang penting saya mau bantu orang. Betul. Urusan nanti saya dibantu orang lain lagi, itu berikutnya. Betul. Tapi kalau sekarang ini orang ikut asuransi, mungkin ada yang tersinggung. Saya nggak miskin-miskin amat kok untuk ikut asuransi. Iya. Nanti saya masih punya uang kok. Iya. Nah, tetapi kalau misalnya kita kembalikan bahwa konsep itu bahwa dengan asuransi syariah dia membantu orang lain, Iya. bukan tidak mungkin justru orang-orang ini nanti akan berduyun-duyun masuk. Apalagi ini barangkali rekan-rekan yang di tenaga pemasar, Iya. di agent itu barangkali bisa memberikan pencerahan yang lebih baik bahwa dengan ikut di asuransi syariah Iya. itu sebenarnya berdonasi untuk membantu orang lain yang kalau seandainya mereka mengalami musibah atau kebutuhan. Iya. Ini kan mulia sebenarnya, Bu. Betul. Sama. Dan ini sesuai kembali konsep ke keindonesiaan, Bu. Iya, Nah, ini betul. keindonesiaan lagi, kebinekaan dan segala macam itu sebenarnya ada sebenarnya di sini. Benar. Cuma kembali lagi mungkin begitu ada embel-embel syariahnya, ini menjadi ketakutan tersendiri bagi beberapa orang, atau mungkin katakan saya bukan muslim, saya Terutama takut yang gitu. non-muslim. Ya, ini kan sebenarnya kalau kita luruskan kembali, Iya. makanya bukan tidak mungkin nanti kalau ke depan kita bicarakan juga, mungkin namanya kita bukan lagi Istilahnya kayaknya nggak harus menggunakan
menggunakan syariah gitu. Betul, ya. bisa jadi ke depan bisa katakan tadi apakah mau takaful ataupun ta'awun atau gotong royong atau apapun namanya lah. Saya nggak tahu nanti ke depan gimana ininya. Betul. Ya, karena gini Bu, ini satu simpel saya ini Sebentar Pak, sebelum dilanjutkan, saya balik dulu ke teman-teman. Kita sejenak dulu mau minum barangkali Pak Erwin mau minum dulu. Ya teman-teman, semakin menarik nih pembicaraan mengenai asuransi syariah dan saya justru makin pingin menggali lagi ya dari ahlinya gitu. Kita pingin lanjutin tadi Pak. Jadi sebenarnya tadi kan iuran istilahnya ya dan kemudian menjadi iuran itu buat nolongin orang lain kan. Nah sehingga ketika dia menyampaikan iuran tadi mau berapa nilainya itu nggak jadi masalah ketika kemudian dia nggak dapat kembali karena dia nggak dapat risiko gitu kan. Nah sementara ketika di konven tadi dia menggunakan istilah premi tadi kan, dan waktu dia membayar preminya dan ketika kemudian tidak terjadi risiko maka dia menganggapnya bahwa saya kok jadi rugi gitu ya, sementara di syariah itu bisa terkikis karena itu gitu. Nah, ada lagi yang mungkin lebih bisa membuat teman-teman lebih ngerti ya Pak. Mungkin ada analogi apa lagi ya bisa disampaikan. Baik, kalau analoginya itu kembali sama seperti ketika orang berkooperasi Bu ya, berkooperasi atau apa namanya arisan lah mungkin paling simpel arisan gitu. Ketika arisan itu sebenarnya sama-sama di antara peserta arisan kan bergilir aja kira-kira gitu kan. Betul, bergilir. Jadi giliran ya Pak. Bahkan di zaman sekarang pun arisan karena pesertanya mungkin sudah ratusan, ribuan, mungkin juga tersebar di mana-mana. Itu sekarang udah ada namanya manajer arisan, Bu. Wish. Jadi sama, penerbit arisan inilah yang mengelola. Jadi malah Pak Erwin lebih update daripada saya yang perempuan nggak ngerti arisan. Dan mata uangnya bukan rupiah Bu biasanya kayak gitu Bu ya. Artinya gini, artinya para peserta arisan juga sepakat dipotong sekian persen itu untuk fee dari si pengelola arisan tersebut. Jadi sebenarnya sama. Jadi kayak tadi perusahaan asuransi itu yang ngambil fee gitu. Betul. Ya? Jadi perusahaan asuransi itu sebenarnya hanya pengelola, dia tidak bertanggung jawab, tanda petik tidak bertanggung jawab terhadap klaim yang diajukan oleh pemegang polis, tapi dia hanya menyalurkan dana-dana yang terkumpul di sini untuk dibayarkan atau disalurkan kepada yang mengalami musibah. Nah, salah satu kelebihannya adalah kalau di asuransi syariah, ketika katakanlah dalam satu kondisi misalkan dana yang terkumpul di dana tabarut tadi itu kurang, hadirlah perusahaan asuransi untuk memberikan jaminan atau memberikan talangan Bu untuk membayarkan atau melunasi dulu kekurangan untuk bayaran klaim tersebut. Disitulah fungsi daripada perusahaan asuransinya. Iya betul Ibu. Jadi sebenarnya kalau tadi sebelumnya saya katakan bahwa secara teori itu sebenarnya tidak mungkin ada yang gagal bayar karena lapisannya sudah ada. Pertama adalah di peserta itu sendiri, karena selain dia memberi, dia juga bisa diberi, atau kalau Ibu bilang tadi adalah sebagai tertanggung juga sebagai penanggung, sehingga kalau dia berpikir, wah kalau saya klaim nanti saya juga yang tanggung jawab gitu kan. Nah, itu harus bisa kayak gitu. Yang kedua, kumpulan data baru tersebut kan ada yang lain, iuran dia yang lain juga. Nah, yang ketiga tadi lapisnya adalah dari perusahaan asuransi syariah yang akan memberikan dana talangan atau court disebutnya kalau seandainya ada kekurangan. Jadi court itu berarti semacam pinjaman. Pinjaman aja Bu. Karena apa? Karena konsepnya tetap si peserta ini yang saling menanggung, saling menjamin lah gitu. Tapi ada perusahaan yang kemudian membackup gitu kalau terjadi ternyata dananya nggak cukup gitu. Betul, ya Ibu. Untuk membayar klaim itu. Jadi itulah di awal tadi atau di pertemuan sebelumnya saya sampaikan bahwa asuransi syariah ini kan sebenarnya kan sama seperti koperasi. Untung sama dibagi, rugi sama ditanggung. Jadi kalau dana tabarut tadi berlebih kan milik peserta juga, dikembalikan kepada peserta. Dibagi ya Pak kepada peserta ya? Iya, konsep dasarnya seperti itu. Nah kalau memang katakanlah kurang, ya mereka sebenarnya nanggung lagi. Nah cuma untuk sementara ditalangi dulu oleh perusahaan asuransi. Gitu, Bu. Karena nanti ada iuran kembali. Betul, kedepannya masih lanjut terus gitu. Nah nanti kalau memang dengan program pemerintah ada lagi lembaga penjamin pemegang polis, maka tentu makin berlapis lagi. Jadi safety net di asuransi syariah itu akan semakin kuat, Bu. Iya. Nanti ada lagi ya Pak. Kalau di asuransi konvensional kan sekarang kasus-kasusnya adalah ketika gagal bayar atau kurang dananya, pilihannya adalah perusahaan menambah modal. Betul. Nah, ketika perusahaan tidak bisa nambah modal, nah ini kan selesai Bu. Di situ sih. Ini jadi masalah gitu. Karena apa? Karena uangnya masuk bersamaan. Jadi kalau misalnya barangkali
kalau kita pribadi secara personal kan ada uang orang, ada uang kita. Iya. Yang jadi masalah ketika uang orang dan uang kita bercampur, lalu kita pakai untuk kepentingan kita. Nah, itu yang jadi masalah. Jadi bermasalah. Nah, gitu, kalau di konven itu kemungkinannya modelnya mirip itu ya Pak. Seperti Jadi itu. dia menggabung gitu ya. Iya. Kalau ini enggak. Nah, tapi nanti sebenarnya di tahun 2025 itu boleh dibilang akan meniru konsep asuransi syariah, Bu. Karena ada pemisahan kekayaan. Jadi mana yang pemilik perusahaan sesungguhnya dan mana yang untuk bayar klaim. Kalau kita disebut sebagai data baru, nanti 2025 konvensional pun akan menerapkan peraturan sama. Jadi sebenarnya asuransi syariah tanda petik saat ini sudah leading, udah maju sebenarnya. Jadi konsep transparansi, pelaporan dan pemisahan uang itu atau kantongnya itu ada di kantong kiri, kantong kanan, kantong baju di atas bawah itu udah terpisah. Dan itu akan diterapkan juga nanti di tahun 2025 di Indonesia. Kalau internasional sudah mulai diterapkan yaitu dengan IFRS 17. Dan gitu itu akan klien itu akan merasa jauh lebih aman ya kalau Betul, Bu. Jadi bisa kelihatan ini kalau kita lihat sekarang ada satu perusahaan misalkan kok total asetnya luar biasa, misalnya puluhan triliun. Tapi ternyata kalau dibongkar, ternyata ini dana investasi milik si pemegang polis. Berapa nilainya? Mungkin misalnya kita sebut aja misalnya 10 triliun. Ternyata pemilik dana si pemegang polis itu investasinya atau mungkin kalau di asuransi jiwa unit link gitu ya. Ternyata 9,9 triliun. Berarti hanya sekitar 0,1 triliun atau 100 miliar. 100 miliar sendiri tapi ini dibagi lagi, ada cadangan dan sebagainya. Sehingga jangan-jangan ini sebenarnya kalau ada klaim murni asuransinya, ini bisa jadi nggak mampu bayar gitu. Nah, ini yang nantinya akan terpapar, terekspos dengan terang benderang lah istilahnya gitu ya, terang benderang. Tapi nunggu tahun 2025 Bu di Indonesia dengan penerapan PSAK 74 gitu. Oke, jadi sebelum nyampe 2025 pakai syariah aja lah gitu ya. Nah, nanti kalau udah sama, kalau sekarang kan kelihatan nih, perusahaan asuransi konvensional kok gede-gede banget gitu ya. Tapi kalau bisa kita bongkar mungkin nanti segitu-segitu juga nanti mungkin tahun 2025 itu baru same playing field, Bu. Jadi laporannya sama, perhitungannya sama. Nah, kalau sekarang kan mungkin kalau kesannya kok asuransi kok kecil-kecil banget gitu ya. Mungkin ya karena memang sudah lakukan pemisahan pencatatan sih. Ya, walaupun memang sebenarnya masih kecil lah, masih besar gitu. Betul. Gitu. Tapi barangkali kembali tadi sebagaimana pernyataan saya sebelumnya, bukan tidak mungkin karena ada istilah syariahnya itu bisa jadi menjadi suatu hambatan tersendiri atau mungkin juga ada keberterimaan atau mungkin juga sesama muslim gitu, ibaratnya ya gue kayaknya belum tobat-tobat amat gitu ya. Dan mungkin bukan cuma istilah syariah loh Pak, di dalamnya juga isinya juga banyak kan. Nah mungkin itu agak kesulitan dan menjadi challenge tersendiri, orang kok dengerin waduh membacanya aja susah apalagi ngerti gitu kan. Iya betul Bu. Nah ini makanya ke depan juga mungkin perlu bahasa yang tidak berarti melunturkan konsep dasarnya, tetapi mungkin perlu penjelasan yang lebih baik lagi. Lebih universal lah ya bahasanya. Apakah gitu. itu memang kalau data baru memang sebut dari kebajikan, kemudian misalkan ada kod, di bagian talangan dan sebagainya. Mungkin istilahnya tetap menggunakan istilah yang sama. Karena asuransi juga bahasa Belanda Bu ya, jadi jadi artinya sama aja, artinya kita atau bahasa Indonesia kan biasa aja, orang Indonesia biasa dengan bahasa Belanda gitu ya, atau nama saya juga bukan nama Indonesia gitu sebenarnya gitu kan. Kalau mundur lagi sebenarnya kalau saya lihat foto-foto zaman dulu itu tahun 74 ayah saya lagi training di Swiss dan di Munich Bu, Munich Re sama Swiss Re, jadi mungkin itu juga sebab nama saya jadi nama kayak Belanda, nama Jerman gitu jadi nah ini kembali istilah ini barangkali perlu juga nanti menjadi perhatian karena kalau kita lihat ada mungkin kalau kita lihat di satu industri lain gitu ya, ada perubahan shifting penggantian nama. Misalkan dari tengkulak gitu ya. Tengkulak itu kan mengerikan. Buaya darat ya, apa namanya kalau itu? Lintah darat ya, lintah darat gitu ya. Buaya darat itu laki-laki ya. Kalau buaya darat ya siapa yang di depan sana? Nah, jadi kalau istilah tengkulak itu kan orang takut mundur semua gitu. Tapi begitu diganti istilahnya. Tapi buaya darat juga takut, Pak. Tapi kalau misalnya diganti istilahnya menjadi sesuatu yang lebih kesannya hype ya, menjadi tren gitu, diganti apapun namanya, entah itu mungkin disebut sebagai crowdfunding atau financial technology atau apapun namanya, itu disebut orang keren banget nih, cuma pakai HP aja bisa ngutang. Betul. Padahal sama aja gitu. Sama aja gitu. Iya. Bahkan mungkin itu bahkan kalau lihat kalau kita dengar cita-cita atau kisah-kisah bunganya luar biasa gitu ya. Sehari mungkin kesannya 0,5%, tetapi namanya pinjaman apa tuh? Pinjol ya, Lintex, bukan. Pinjaman online, apa ya kayak gitu, pokoknya kira-kira seperti itu sih. Sama aja, itu rentenir juga kan, tapi itu kan lebih keren buat anak-anak, terutama anak-anak milenial gitu. Betul,
karena nilainya kan masuk ke nilai yang mikro ya, katakanlah Iya, cuma betul. 1 juta, 3 Iya, juta. Tapi kan kesannya keren dengan menggunakan HP, swafoto, keluar Bisa uang dapat gitu kan langsung duitnya, gitu. Itu kan iya. kesannya keren. Padahal itu kan sama aja tengkulak gitu ya, saya gitu ya tadi Bu. Nah, bukan tidak mungkin Benar, ke Pak, depan benar. ketika asuransi syariah pun juga mungkin bisa menggunakan istilah yang keberterimaan yang lebih tinggi Iya. tanpa menghilangkan esensi dari kesesuaian Kesyariatan syariahnya. sendiri, Seperti itu sih iya. Bu. Luar biasa tuh kalau bisa, karena memang selama ini kalau saya ngeliatin kan sebenarnya kita juga di Indonesia udah lama banget kan Pak ya, udah 20 tahun lebih kan ya. Iya, betul, Ibu. Nah, Betul, dan Ibu. Iya. dan kalau saya bilang sih kayak apa ya, kayak anak kecil, anak bayi lahir kekurangan gizi gitu jadinya. Sampai sekarang tuh perkembangannya nggak Betul, Ibu. seperti yang kita Nah, mau ini apakah kurang gizi atau memang kurang perhatian? kurang perhatian, Jangan-jangan, kurang kasih sayang dari orang tuanya. Artinya gini Bu, Iya. kita boleh di Indonesia asuransi syariah itu sudah ada sekitar 27 tahun. Iya, 27 iya, tahun. iya. Tetapi sampai sekarang kan Hitungannya masih tahun berapa tuh Pak? 94. 94. Jadi kalau kita lihat bahwa pertumbuhan atau perkembangannya itu masih segitu artinya. Iya, Nah, ini betul. barangkali yang perlu kita perhatikan adalah barangkali industri ini adalah kalau kita anggap anak yang berkebutuhan khusus. Bu. Oke. Jadi perlu tempat khusus, perlu perhatian khusus, artinya perlu perhatian khusus. perlu di sekolahin khusus gitu. Artinya gini, kalau kita barangkali kita melihat negara tetangga kita di negeri jiran itu ya, Iya. itu kan perkembangannya Luar jauh biasa ya. luar biasa. Betul, Pak. Bahkan konvensional tumbuh, tapi jalannya gini Bu, udah mulai landai. Mulai Tapi landai. yang syariah dari bawah masih sama-sama kecil, tapi Nyalip. begini, nanti mungkin satu titik, mungkin saya nggak tahu berapa tahun lagi atau berapa puluh tahun lagi, bukan tidak mungkin akan Iya. ketemu satu titik dan nanti begitu ini Nyalip, seperti Pak. ini. Iya, betul. Di Indonesia juga sebenarnya sama Bu, ada beberapa perusahaan yang konvensional induknya itu boleh dibilang udah stagnan karena udah mentok ibaratnya. Iya. Tapi yang syariah ngejar catching up gitu loh. Nah, jadi ini yang kelihatannya terlepas dari mungkin kesadaran masyarakat Indonesia saat ini ya, dengan masa-masa yang perlu keprihatinan, Iya, iya. mungkin lebih mendekatkan diri secara religi. Iya, iya. Tetapi memang dari konsep pengelolaannya, kalau kita lihat kita meyakini dan kita tahu bahwa semua lembaga keuangan syariah itu lebih sustain, lebih Iya, kuat. lebih mampu bertahan. Betul, Ibu, di ya. masa-masa krisis. Di masa krisis pun Nah, dia mampu bertahan. jadi mungkin kalau dalam keadaan normal, asuransi syariah segini aja. Iya. Karena apa? Karena memang begitulah konsepnya adalah memang kan stabil, Iya. growth yang sustain Bu ya. Iya. Beda dengan konvensional barangkali bisa tumbuh segini, tapi begitu ada krisis, langsung anjlok. Oke. Nah, ini yang barangkali perlu menjadi perhatian juga karena kita Indonesia sebenarnya sudah pernah teruji beberapa kali Bu. Betul. Contoh tahun 98 krisis. Betul. Artinya gini, yang konvensional yang tanda petik yang punya sistem-sistem yang tidak atau belum sesuai dengan kaidah syariah itu kan rontok semua Bu. Betul. Nah, tetapi begitu yang syariah, Yang syariah itu justru malah waktu enggak. itu Iya. justru menjadi momentum pertumbuhan yang luar biasa. Dan saya kira saat ini juga kemudian terjadi itu Betul, ya Pak, berulang lagi gitu Iya, bahwa betul. dengan kondisi sekarang kemarin juga kalau kita lihat kan banknya misalnya ya yang syariah udah mulai nyatu dan membuatnya menjadi lebih kuat gitu ya. Dan Jadi kalau kita lihat juga di industri konvensional kan secara umum kan juga turun Bu ya, atau Iya, katakanlah betul. stagnan. Tapi di Iya. konvensional justru mencatatkan masih nilai yang positif dan pertumbuhannya. harusnya itu terjadi karena kan negara kita sebenarnya penduduknya juga 90% justru muslim ya. Iya, Ya harusnya iya. jadi anomali gitu dalam Jadi kehidupan anomali. sekarang ya. Jadi anomali. Terima kasih atas nama teman-teman juga, teman-teman udah dapat banyak insight pada kesempatan ini. Mudah-mudahan itu bisa mengembangkan asuransi syariah bisa lebih berkembang dan kemudian ejen-ejen asuransi syariah juga lebih banyak mendapat informasi dan bisa mengupgrade dirinya supaya tidak ketinggalan nantinya. Terima kasih sekali lagi Sama-sama, Pak. Ibu. Ya, Sama-sama, Ibu. sampai ketemu Pak. Simplify your life with life insurance. Sampai jumpa.